Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musliman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul bil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ketemu lagi di sesi ini di acara hadir dalam format yang baru di acara ITS Sebumi, yaitu sehat bugar di era pandemi. Masya Allah, luar biasa. Pada 30 menit yang pertama kita coba renungkan hati kita, konekkan dengan Allah. Selain mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena dengan beliaulah kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Dengan perantara Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita bisa nyambung sampai dengan akhirat, sampai surganya Allah. Keluarga, sahabat, dan seluruh para pengikut yang setia hingga akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kali ini saya akan coba bahas tentang memberi. Betapa pentingnya memberi ini, sehingga menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh siapapun bernama manusia. Syukur-syukur, dan seharusnya mereka yang beragama, lebih-lebih yang Islam. Karena memberi ini sangat luas, Bapak Ibu. Memberi ini adalah memberi kepada Allah. Kenapa memberi kepada Allah? Karena kita diciptakan oleh Allah. Kita sebagai hamba harus memberikan yang terbaik untuk Allah. Yang berkualitas dengan seluruh potensi diri. Dan itu di Islam sudah ada namanya rukun Islam. Itu to give. Setelah bersahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu semua memberi. Menjalankan perintah Allah. Memberi kepada Rasulullah SAW. Jelas bagaimana kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada aturan mainnya. Kalau sekali berapa pahalanya, ada semua. Lalu kita bertanya pasti, kenapa kita bersolawat? Bukankah Nabi Rasul itu adalah utusan Allah? Ya, betul, utusan Allah. Karena kita bergerak itu ada aturan mainnya. Nggak mungkin kita action atau apapun tanpa aturan main. Sehingga di Islam itu ada tatanan yang namanya iman, Islam, amal. Iman, Islam itu berarti ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Ini nggak bisa dipungkiri. Amal berarti tatanan-tatanan suatu perbuatan, tutur kata, pemikiran yang ada rule of the game, ada aturan main. Dan itu harus kita samina wa ta'ala. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa koridor aturan main. Sehingga kenapa Allah dan Rasulnya sudah ada aturan mainnya. Yang berikutnya, memberi kepada orang tua. Kenapa kita memberi kepada orang tua? Jangan AIU kata Allah dalam Al-Quran. Kepada siapa? Ibumu, 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 bapakmu. Bagi yang belum menikah. Bagi yang menikah, dua opsi berbeda. Untuk anak laki-laki tetap. Allah, Rasulullah, ibumu, 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 bapakmu. Untuk anak perempuan setelah menikah, beda. Allah, Rasulullah, suamimu. Ibumu, 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 bapakmu. Aturan mainnya jelas. Tidak bisa kita mengingkari, tidak bisa kita merubah. Karena memang begitu. Makanya sering saya tanya pada diri saya dan mungkin jenengan semua hari ini. Tidak ada di muka bumi itu tidak ada aturan main. Semua berdasarkan aturan main. Tadi kita sebelum awal masuk, kita sudah diskusi bagaimana lintingkung ini secara sains. Perlu ada survei. Tidak cukup testimoni. Itu aturan main juga. Berapa sampelnya? Berapa yang melakukan lintingkung? Itu ada aturan main. Baru nanti diolah dengan bahasa matematika, statistika, atau bahasa sains, maka ternyata
lintingkung. Bagi mereka yang belum pernah lintingkung, kalau sebelumnya sakit jantung, setelah berproses lintingkung, sekian hari lama ini akan muncul begini-begini. Survei membuktikan dari mana? Sekian ribu orang yang sakit jantung. Sebelum lintingkung, setelah lintingkung, ada proses perubahan. This is rule of the game. Secara sains bisa dilakukan. Bisa menjadi paper. Sehingga orang seluruh dunia bisa kesimpulan secara sains bahwa untuk lintingkung penyakit ini dan seterusnya. Itu juga memberi. Sehingga memberi itu Bapak Ibu, setelah awal Rasulullah seorang tua, mestinya kita berpikir lebih universal lagi. To give itu ternyata memberi dalam totalitas diri manusia untuk siapapun di sekitar manusia itu. Dalilnya ada Al-Imran 134. Definisi orang bertakwa menurut Al-Imran 134 adalah Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang loman, suka memberi, memaafkan, tahan marah dan memaafkan. Itu ciri orang bertakwa ternyata. Menurut Al-Imran 134. Jadi, kalau seseorang dikatakan bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Nabinya dan Allah dan Rasulnya juga, maka takwa itu tutur katanya, pemikiran, perbuatan sama dengan aturan main itu. Nah, ciri-cirinya 3 poin menurut Al-Quran, Al-Imran 134. Apa tadi itu? Memberi yang pertama adalah suka memberi, tidak kikir, loman bahasa Jawa. Memberi apa itu? Luas lagi. Apa itu? Ilmu, harta, hati. Lalu tahan marah. Lalu suka memaafkan. Itu ciri orang bertakwa. Saya fokus di memberinya. Kalau kita sudah bertakwa, ada apa Bapak Ibu? Jawabannya di Al-Quran lagi. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Bertakwa dengan proses suka memberi, suka menahan marah, suka memaafkan siapapun di sekitar kita. Maka menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu akan dapat 2 poin. Tidak ada kesulitan, akan dimudahkan. Itu rezeki dibuka dari segala penjuru dunia. Segala pintu dibuka untuk mereka yang bertakwa. Masya Allah. La quwata illa billah. Nah, jangan kaget Bapak Ibu. Mohon maaf, kita ambil contoh. Di pondok-pondok itu, kiainya, ustadznya, ulamanya, itu cuman berzikir. Kadang-kadang jenengan mungkin bingung. Kerjanya apa? Cuman ngajar, memberi ilmu. Pagi, siang, malam, sore, malam, terus to give, memberi ilmu. Mari kita lihat faktanya. Asal dia berjalan normal menurut aturan Allah, apakah ada pondok-pondok semakin kecil atau semakin besar? Jawabannya jelas. Jawabannya pondok-pondok semakin besar. Gak nalar kadang-kadang kita. Mungkin muridnya awal 3, 5, tahu-tahu ribuan. Coba cek di situ Bondo. Kiai As'ad. Itu hampir berapa puluh ribu itu santri. Coba cek Jombang Kiai Azhari. Maksud saya dengan keturunannya. Coba cek Kiai Dahlan. Dan seterusnya Bapak Ibu. Seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Mereka yang memang ingin mencari ridho Allah, membagikan ilmunya, ikhlas tanpa pamrih, pasti dibuka rezekinya oleh Allah. Pasti dimudahkan oleh Allah segala urusan. Percaya saya. Sama bagi Bapak Ibu yang jadi dosen. Kalau jenengan berangkat mau ngajar entah Zoom atau offline, awas, hati-hati, luruskan niat, sempurnakan usaha. Innamal amalu binniyat, karena seluruh amal tergantung niat. Begitu jenengan niatnya hanya mencari ridho Allah. Sudahlah statement saya yang minggu lalu, pekan lalu sudah muncul kan, kok rezeki, prestasi. Begitu seseorang berprestasi, rezeki apa urusan Allah pasti masuk. Sehingga Bapak Ibu dosen pun
Seandainya tidak berpikir tentang gaji, itu pun sudah masuk dengan sendirinya tiap bulan di rekening-rekening itu. Ting, ting. Karena jenengan Masya Allah. Berangkatnya ikhlas, cari ridho Allah. Dia anggap itu anak sendiri. Mahasiswa-mahasiswa itu. Masya, kalau itu yang terjadi, At-Talaq 65 ayat 2 dan 3, true. Benar adanya. Memberi apapun. Tidak sedikit sekarang testimoni ya. Entah rumah makan atau apa. Contoh di Bandung. Ini suami istri tidak kaya Bapak Ibu. Rumahnya aja ngontrak. Suaminya bisa IT, jadi sunggang servis, komputer, bla bla bla. Berawal cuma cerita begini sama istrinya. Dek, ya apa kalau sekarang kita ini memberi. Maksudnya, tiap Jumat kita beri nasi bungkus. Awalnya cuma 5 bungkus menjadi 10 bungkus tiap Jumat. Sekarang ada restoran gratis untuk duafa dan yatim piatu. Besar. Pertanyaannya dari mana uang itu? Allah telah ngatur. Siapa yang memberi dengan keikhlasan, dia akan dapat sesuatu yang di luar nalar. Maka dari itu, jangan tidak memberi Bapak. Minimum memberi ilmu.